Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Anggi Apit. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe, oke? Guys, jadi di pembahasan video kali ini aku akan membahas mengenai 10 makhluk mitologi yang pernah berada di Indonesia. Iya, yang pernah berada di negara kita tercinta ini. Konon katanya ya udah, let's check. Oke guys, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, mari kita simak terlebih dahulu apa itu pengertian makhluk mitologis. Dikutip dari Wikipedia, makhluk mitologis adalah makhluk yang keberadaannya dituturkan dalam kisah-kisah mitologis, legenda, ataupun fabel. Makhluk tersebut juga terkait dengan folklore suatu suku. Makhluk mitologis pada umumnya bersifat fantastis, baik bentuk maupun kemampuannya. Karena kisahnya merupakan mitos, maka keberadaannya dipercayai oleh masyarakat penganut mitologi yang bersangkutan. Maka dari itu, orang yang tidak menganutnya dapat menyamakan makhluk mitologis sebagai makhluk imajiner, makhluk khayalan. Oke? Pada masa kini, makhluk fantastis yang dilaporkan sebagai penampakan dan rumor dikategorikan sebagai kriptid atau makhluk yang tersembunyi. 10 makhluk mitologis yang pernah berada di Indonesia. Let's check. Dikutip dari beberapa situs, yang pertama ada Hall. Ahol berwujud seperti kelelawar raksasa. Hewan mitologi ini bertempat tinggal di hutan tropis Jawa. Kepalanya seperti monyet dengan mata hitam besar, cakar besar, dan bulunya yang berwarna abu-abu gelap menutupi tubuhnya. Bentangan sayapnya yang seperti kelelawar tersebut bisa mencapai 3 meter atau 4 meter. Hewan ini pertama kali dilihat oleh Dr. Ernest Bartels pada tahun 1925 saat sedang menyusuri Gunung Salak. Namanya berasal dari bunyi yang dikeluarkan dan terdengar seperti ahol. Yang kedua ada owl. Konon katanya owl dulunya adalah manusia biasa yang memiliki kesaktian dapat menyatukan kembali anggota tubuhnya yang lepas. Suatu hari dia menyuruh orang menebas kepalanya untuk menguji kesaktiannya, namun karena posisi mereka di dekat jurang, kepala yang ditebas justru menggelinding jatuh ke dalam jurang tersebut. Dan sampai sekarang tidak dapat ditemukan. Dalam keadaan panik, orang ini menebas kepala serigala yang ada di dekat situ ya. Tapi ia salah dalam memasangnya sehingga bagian muka menghadap ke belakang. Badan, muka, oh my god, gak kebayang ya. Akhirnya, owl dikenal sebagai manusia berkepala serigala terbalik, ya, berkepala serigala terbalik, oke? Yang sesekali bisa jalan tegak kayak manusia. Warga di lereng Gunung Slamet sering dibuat resah dengan kehadiran makhluk ini, karena banyak hewan ternak mereka mati dalam keadaan isi perut terburai. Dikabarkan owl hanya memakan jeroan kambing saja. Oh my god. Ketiga ada Cindaku. Cindaku lebih dikenal sebagai manusia harimau dari Jambi. Menurut legenda penduduk setempat, Cindaku adalah ilmu batin yang diwariskan dari nenek moyang masyarakat Kerinci. Konon katanya,
Yang bisa berubah menjadi cindaku adalah masyarakat kerinci murni dan yang punya kemampuan spiritual. Mereka hanya bisa berubah di tanah kelahirannya sendiri, dan saat dadanya bersentuhan dengan tanah, bagi warga setempat hal ini bukan ilmu hitam, tetapi ilmu yang diturunkan untuk menjaga batas hidup antara manusia dan harimau. Yang keempat ada Ebu Gogo. Ebu Gogo adalah makhluk mitologi asal Flores, Nusa Tenggara Timur yang berwujud layaknya peri dengan tinggi sekitar 1 meter. Menurut cerita warga setempat, makhluk ini berjalan dengan 2 kaki seperti manusia dan bisa berlari dengan sangat cepat. Ebu Gogo mempunyai hidung yang lebar dan pendek, wajah yang juga lebar dengan mulut besar, telinga menjulur, dan badan dipenuhi bulu. Selain sering berbisik dalam bahasa mereka sendiri, warga setempat juga menceritakan kalau Ebu Gogo bisa mengulangi apa yang mereka katakan. Nama Ebu dalam bahasa Flores berarti nenek, sementara Gogo berarti pemakan segala. Hewan mitologi ini dipercaya udah punah sampai sekarang dan diburu warga setempat karena sering mengambil makanan penduduk secara sembunyi-sembunyi dan suka menculik anak-anak. Yang kelima ada Garuda. Garuda dijadikan simbol negara Indonesia. Makhluk dalam mitologi Hindu, Buddha, dan Mesir kuno ini, dia mempunyai tubuh berwarna emas, wajah putih, dan sayap merah. Dikenal sebagai raja para burung dan tunggangan Dewa Batara Wisnu, Garuda mempunyai paruh dan sayap seperti elang, sementara badannya mirip manusia dengan ukuran yang sangat besar, sampai menghalangi matahari. Selain jadi lambang negara Indonesia, hewan ini juga dijadikan lambang negara Thailand dan dikenal sebagai Krut atau Pakut. Yang keenam ada kuda sembrani. Layaknya Pegasus, kuda terbang dari mitologi ini juga bisa terbang dan terkenal sangat berani. Dalam cerita pewayangan, kuda ini menjadi tunggangan Dewa Batara Wisnu selain Garuda. Jadi yang pertama ada tunggangan Garuda, yang kedua ada kuda sembrani. Sementara menurut legenda rakyat Jawa, kuda sembrani adalah alat transportasi untuk raja, ratu, atau senopati dalam berpergian supaya dapat segera sampai tujuan. Yang ketujuh ada lembu swana. Lembu swana adalah hewan mitologi yang dikenal sejak zaman Kerajaan Kutai. Bahkan dijadikan lambang dari Kerajaan Kutai sampai berubah menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara setelah masuknya pengaruh Islam ke Nusantara. Hewan ini dianggap suci karena menjadi kendaraan Dewa Batara Guru. Dengan semboyan tapak leman Gangga Yaksa, hewan ini berkepala singa dan mempunyai mahkota yang melambangkan keperkasaan raja sebagai penguasa dan dewa. Berbelai gajah sebagai lambang Dewa Ganesha atau dewa kecerdasan, bersayap Garuda dan bersisik layaknya ikan. Hewan mitologi ini juga dipercayai warga setempat sebagai penunggu sungai Mahakam dan perwujudan spiritual dari Raja Mulawarman, Raja Kutai pada masa kejayaan Hindu. Dan sampai sekarang lembu swana menjadi simbol kota penggerak Kutai Kartanegara. Kedelapan ada naga besuki. Tinggal di
di bawah kawah Gunung Agung Bali Naga Besuki juga muncul dalam legenda asal-usul Selat Bali. Konon katanya sisiknya bisa rontok dan berubah menjadi emas berlian. Naga yang sangat sakti ini hanya bisa dipanggil menggunakan gentak pemujaan milik Begawan Sidimantra. Yang kesembilan ada orang Bati. Orang Bati hampir semua penduduk Pulau Seram Maluku tahu menahu tentang legenda makhluk yang mempunyai badan seperti manusia dengan sayap kelelawar ini. Seperti Ahol ya. Orang Bati tinggal di Gunung Kairatu dan dikenal suka menculik anak-anak buat dijadikan makanan. Penduduk setempat juga sesekali bisa mendengar suara teriakannya. Hi, hi, hai mungkin ya gitu. Yang ke-10 ada Warak Ngandong. Dianggap sebagai pemersatu 3 etnis mayoritas di Semarang, hewan ini mempunyai wujud campuran dari kepala naga dari Cina, badan unta dari Arab, dan 4 kaki kambing dari Jawa. Hewan ini biasanya diarak dalam festival kebiaran sebelum memasuki bulan puasa. Badannya yang bersisik seperti layaknya ikan, mulutnya menganga dan bertaring, serta wajah yang seram melambangkan nafsu yang harus dikalahkan dengan puasa. Nama warak berasal dari bahasa Arab warai yang artinya suci. Sementara ngendok apa sih? Yang dalam bahasa Jawa berarti bertelur, disimbolkan sebagai pahala yang didapatkan setelah berpuasa. Mungkin sekian dulu dari pembahasan makhluk mitologi yang pernah ada di Indonesia. Next video, mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.